Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam satu hobi, salam satu laras, salam situng ateh. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beribadah dengan baik dan juga bisa beraktivitas dengan baik. Saya akan memberikan ataupun sekedar bertukar pengalaman sahabat. Jadi kalau backgroundnya sudah aura-aura malam kayak gini berarti ya berkait kepada obrolan santai. Ya saya lakukan ini pada malam hari sahabat agar pikiran juga fresh. Yaitu saya akan menceritakan tentang pengalaman saya membangun konten berburu. Ini sahabat mungkin akan dijadikan sebagai pelajaran bagi kalian yang pengen membuat konten berburu ataupun yang sudah membuat konten berburu dan masih belum monetisasi. Hati-hati, nanti kasusnya akan seperti saya sahabat, yaitu saya berjuang mengembangkan channel ini sekitar setengah tahun sahabat. Setelah mencapai setengah tahun berjuang mati-matian, banting tulang membuat konten, mempromosikan channel ini dan sebagainya, sehingga kemudian diapresiasi sahabat untuk mendaftar ke YouTube AdSense. Setelah saya mendaftar ke YouTube AdSense sahabat, diterima, kemudian dicek channel ini, keluarlah bahwa konten ini layak untuk dimonetisasi. Kemudian sahabat, wah betapa bahagianya kan, sudah monetisasi. Wah sebentar lagi ini akan mendapatkan iklan dan sebagainya gitu kan. Itu adalah salah satu cita-cita para youtuber sahabat yang pengen mengembangkan channel ini. Kemudian saya lakukan sahabat, ketika saya mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, sekitar setengah bulan itu sahabat, video yang sudah saya upload sekitar hampir 200 video sahabat, sekitar 190 sekian video. Banyak kan? Kan memang aktif, setiap hari saya upload video, setiap hari saya upload video tentang edukasi, tentang pengalaman, tentang edisi hunting dan sebagainya sahabat, saya upload semuanya itu. Ketika sudah dimonetisasi sahabat, semua konten yang saya lakukan itu sekitar 80% pada konten saya sahabat terkena dolar kuning. Apa dolar kuning? Adalah istilah dalam YouTube sahabat, bahwa kalau Anda mendapatkan dolar kuning berarti channel Anda itu akan terbatas terhadap sponsor yang akan mensponsori. Bukan hanya terbatas, atau bahkan tidak sama sekali mendapatkan sponsor. Walaupun view-nya tinggi sahabat pada satu konten itu, namun ternyata terkena dolar kuning, tentu saja tidak akan dapat apa-apa sahabat gitu. Aduh, apa ini yang membuat masalah punya saya kan? Apa ini yang membuat dolar kuning? Bahkan sahabat kayak gini, konten edisi hunting ataupun edisi berburu itu kebanyakan hijau, maksudnya dapat sponsor sahabat, kebanyakan hijau gitu. Tapi ketika konten tip dan trik, cara memperbaiki, simulasi dan sebagainya sahabat, itu banyak kena dolar kuning. Walaupun juga ada sahabat konten berburu itu yang juga kena dolar kuning. Ini apa kata saya ini? Ini apa kata saya? Akhirnya sahabat, saya pelajari undang-undang punya YouTube itu. Karena kaitannya dengan konten kita ini adalah, ternyata ada salah satu undang-undang YouTube, yaitu kita tidak boleh membuat konten tentang senapan api. Loh, ini kan senapan angin. Pikiran saya juga seperti itu sahabat. Ini kan senapan angin, bukan senapan api. Tapi kenapa kok semua tip dan trik saya tentang membongkar chamber, laras, ganti popor dan sebagainya kok kena dolar kuning ini? Karena ini konten senapan angin, bukan senapan api. Itu sahabat. Sehingga gimana ini? Kemudian saya berpikir kayak gini sahabat, ini mungkin cuma prediksi ya, dan ini masih saya usahakan sahabat, beberapa yang dolar kuning itu untuk menjadi dolar hijau lah. Tapi prediksi awal saya kayak gini sahabat, di YouTube itu kita tidak boleh membuat konten tentang senapan api. Senapan api ya. Namun sahabat, kita itu kadang-kadang keseringan lah. Tapi sahabat, komponen dalam senapan api dengan senapan angin istilahnya itu sama sahabat. Di istilah yang sama tentu saja YouTube itu akan menganggap senapan api sahabat. Contohnya apa? Laras. Ayo
Apa bedanya yuk? Istilahnya laras. Ya mungkin cuma bedanya mungkin embel-embel di belakangnya. Selaras senapan api atau laras senapan angin. Popor. Yuk, apa bedanya yuk? Kemudian apa lagi? Dan banyak yang lainnya sahabat. Istilah-istilah trigger, chamber. Kemudian apa lagi? Istilah-istilah itu umum dalam dunia senapan api dan dunia senapan angin itu sama istilahnya. Jadi kalau umpamanya hanya mengambil istilah itu sahabat, tentu saja akan dikategorikan senapan api sahabat. Itu yang saya pikirkan. Oh iya, ini bahasa-bahasa umum. Bahkan sahabat mungkin kita sering menggunakan senapan uklik, senapan PCP, senapan. Kata senapan ini sahabat, ini umum. Mau senapan api, mau senapan angin, ataupun senapan apapun, namanya senapan sahabat. Bisa saja pihak YouTube itu bilang senapan uklik, bisa saja dianggap mereknya saja yang uklik, bukan jenis senapannya sahabat. Uklik, mereknya saja yang uklik. Jadi kata senapan ini hindari sahabat, atau bahkan ya harus dilengkapi lah menggunakan istilah senapan angin, mungkin bisa dimaklumi oleh YouTube. Atau kita menggunakan istilah-istilah yang lebih tidak digunakan dalam dunia umum itu sahabat. Seperti apa? Bedil, unit umpamanya kayak gitu. Tapi gimana kalau seperti laras? Rubah umpamanya corong, tabung, kemudian apa popor? Ya kita ganti umpamanya istilahnya itu adalah pegangan. Pegangan unit umpamanya kayak gitu. Istilah-istilah ini. Karena istilah-istilah laras, popor dan sebagainya itu lumrah juga digunakan dalam senapan api. Apalagi teleskop sahabat. Teleskop itu kan suatu komponen yang bisa digunakan pada senapan angin, tapi juga bisa digunakan pada senapan api. Peredam juga sama, pada senapan api juga ada. Jadi istilah-istilah itu agak sulit sih bagi kita itu untuk mempleseti ataupun gimana. Agak sulit itu. Jadi itu yang saya pikirkan, kenapa kok tip dan trik saya tentang memperbaiki unit, memperbaiki ataupun mereviewnya itu kemudian kena dolar kuning. Itu prediksi saya sahabat. Namun walaupun seperti itu sahabat, saya tidak menghapus video-video itu walaupun kena dolar kuning, karena itu merupakan sebuah edukasi sahabat. Siapa tahu ada sahabat-sahabat yang lain juga membutuhkan terhadap tip dan trik dan juga simulasi dan sebagainya tentang dunia senapan angin. Walaupun aslinya di Indonesia itu nggak dilarang, YouTube pun nggak melarang sahabat, karena aslinya pada YouTube itu hanya senapan api. Tapi karena istilahnya itu sama antara senapan angin dan senapan api, hanya dikategorikan juga senapan api. Aduh, mereview juga, mereview teleskop. Ya, pasti kena. Mereview peredam, kena pasti. Popor, pasti kena. Karena istilahnya sama dalam senapan angin ataupun senapan api. Walaupun nanti mungkin kita bisa minta peninjauan ulang dan sebagainya. Itu pun kalau lulus sahabat. Jadi sahabat, dalam deskripsi, dalam thumbnail, dalam judul, usahakan kita menggunakan istilah-istilah itu. Tapi efeknya apa? Kalau kita menggunakan istilah-istilah yang nggak umum digunakan oleh di luar, tentu saja ketika teman-teman subscriber ataupun masyarakat umum mencari video itu, mencari video kita itu sulit. Karena kebanyakan mereka itu pasti akan mengetik sesuai dengan yang lumrah ada di bahasa di luaran. Seperti halnya cara memperbaiki popor. Pasti nggak mungkin kemudian mengetik cara memasang pegangan unit namanya. Kan nggak mungkin kan. Aduh. Jadi bisa saja kalian ya entahlah, terserah kalian mau tetap akan melanjutkan channelnya atau tidak sahabat, silahkan lah. Tapi yang jelas kalau channel ini akan sering kena dolar kuning, walaupun nanti kita bisa usahakan peninjauan ulang dan sebagainya sahabat. Ada beberapa cara yang telah saya lakukan untuk memperbaiki dolar kuning ini. Jadi kalau umpamanya berhasil, mungkin saya akan nanti kasih tip kepada kalian bagaimana caranya kita mengatasi dolar kuning itu. Beda kalau dolar merah sahabat, saya sudah itu nggak bisa lah dolar merah. Di video sahabat, di video juga sama lah. Pada edisi hunting saya itu sahabat, saya biasa memperlihatkan unit kan, memperlihatkan senapan, menembak dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Kecuali sahabat, kalian memperlihatkan senapan sambil melihat ke layar. Ini loh unit saya ini, dolar kuning. Kenapa? Karena dianggap kalian itu menantang sahabat. Dianggap menantang ini. Beda kalau umpamanya kalian membidik ke samping kayak gini. Walaupun unitnya kena sahabat, sering nggak kena dolar kuning. Karena kenapa? Karena dianggap kalian itu menembak apalagi background di belakangnya itu hutan bang. Menembak di tempat yang lapang, yang tidak ada hambatan dan sebagainya, dianggap latihan dan sebagainya. Darah juga tentu saja, ataupun menyembelih sahabat.
juga sama. Kalau bisa sahabat, kalau memperhatikan buruan dalam hitungan detik saja, jangan sampai lama. Ini loh, set set gitu. Ini umpamanya kayak gini. Dapat sahabat, shit, selesai. Dalam posisi cepat saja. Ataupun kalau warna darah, tapi itu yang indah mungkin, tapi itu yang memang kalian ingin tampilkan di video, ya tentu saja bisa dikasih blur ataupun dikasih hitam putih sahabat. Gitu. Mungkin itu saja diskusi santai kali ini, walaupun beberapa saya masih memperjuangkan itu. Emang sahabat, sudah sekian video, lebih 100 video sahabat yang kena dolar kuning. Tapi intinya kayak gini sahabat, mungkin ini pesan terakhir ya, ini pesan terakhir. Jika Anda itu masih berjuang, ya, berjuang untuk menuju 1000, 4000 jam tayang, nggak perlu memikirkan itu sahabat, asalkan kalian tidak melanggar hak cipta, tidak apa. Yang penting video kita itu mudah ditonton oleh orang, mudah dicari oleh orang. Judulnya kasihlah, walaupun bahasanya kata tadi itu bahasanya gini apa, laras popor chamber, kata saya tadi itu, silahkan lakukan sahabat. Intinya orang-orang itu mudah mencari video kalian. Baru nanti ketika sudah monetisasi, ya siap-siap babak belur sahabat untuk memperjuangkan ataupun mengedit ulang dan sebagainya. Intinya jangan sampai dibuang, atau diremake ulang lah, kita membuat tip dan trik yang berbeda, tip dan trik yang sama, tapi video sebelumnya gak usah dibuang. Tip dan trik yang sama dengan mungkin judul, thumbnail, ataupun istilah-istilah yang kita gunakan itu berbeda, kan kayak gitu. Intinya dulu menyentuh jam tayang. Jadi video ini sahabat punya saya itu monet nggak dapat apa-apa sahabat. Nggak dapat apa, $0, karena kuning mayoritas semua ya. Apalagi video-video yang view-nya panjang banyak-banyak itu sahabat, kuning mayoritas. Tapi nggak apa-apa, kalau sudah monet, sudah lebih 1000 subscriber, maka mulai kita berbenah untuk video selanjutnya, agar kita hati-hati untuk menguploadnya. Tapi kalau sebelum itu sahabat masih di bawah 1000 jam tayang, kalau menurut saya silahkan, asalkan jangan membentur secara langsung aturan-aturan YouTube. Gitulah, itu pesan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.